sikap disiplin ya. Dan sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional. Lagu apa yang apa tadi nak? Lagu Nusa Satu Bangsa. Coba sekarang kita nyanyi dulu. Nyanyi satu nusa satu Bangsa. Sekarang kita mulai. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Tadi kita udah absen, udah masuk semua ya. Sekarang Ibu akan menyampaikan pelajaran kita yang sebelumnya. Minggu kemarin kita belajar tentang perkalian ya. Perkalian itu namanya perkalian itu jumlahnya yang berulang-ulang. Nah sekarang Ibu tanya 5 dikali 5 sama dengan berapa nak? 25. Karena 25 itu asalnya dari 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5, jadinya 5-nya 5 kali. Jadi 5-nya 5 kali jadi 25. Nah, kalau sekarang 6 dikali 5 berapa? 30. Nah, 6-nya ada berapa kali? 5 kali. 6-nya 5 kali. 5 tambah 5, 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6, jadi sampai 5 kali jumlahnya 30 ya. Siapa yang mau ini apa namanya? Yang mau 5 kali 8 berapa? Siapa yang bisa tunjuk jari? Ayo 5 kali 8 berapa? 5 kali 8 siapa yang bisa? Ayah 40. 40. Siapa lagi yang bisa? Ayo siapa lagi? Siapa yang bisa lagi? 5 kali berapa tadi? Adalah 8, jadi 40. Karena 40 5-nya ada 8 kali. Kan sudah hafal semua kalian 5? Sudah semua? Nah, kalau 5 kali 2 berapa? 10. 5-nya ada berapa? 2 ya, makanya dia 10 karena 5-nya ada 2 kali. Itu perkalian ya. Nah, kalau sekarang kita akan belajar tentang menghitung operasi hitung bilangan pecahan. Nah, di situ udah pernah dengarkan bilangan pecahan? Udah pernah belajar? Itu namanya bilangan pecahan. Ada nomor 1 apa namanya? Ada 1 apa namanya itu buku ya. Kita pecah menjadi 2 ya. Menjadi 2. Seperti ini busa ya. Ini busa, ini ada berapa? 1 ya. Kalau ibu bagi 2 ini, nah, jadi dia makanya dinamakan bilangan pecahan ya. Ini karena dibagi menjadi 2. Nah, kalau ditulis dengan angka, jadi ini namanya 1/2 karena 1 dibagi 2 ya. Ya, ini 1/2.
Nah, ini namanya pecah bilangan pecahan ya. Ini pecahan. Nah, di sini ada, Ibu tulis di sini. Nah, ya. Ini ada berapa ini? 2. 2. Tadinya jadi 1 dibuat menjadi 2. Ini 1, ini 2. Nah, sekarang dibilangi pecah, maka dibilangi pecahan karena dia dipecah menjadi 2. Jadi 1 per 2. Nah, di sini ditambah ya. Nah, di sini Ibu bikin lagi. Bikin lagi seperti ini. Ini dibagi menjadi, ini berapa? 4 ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, sini tadi ada yang diarsir, di sini namanya diarsir. Ini 1, 2, 3. Nah, ini di sini yang diarsir ada berapa kotak? 3. Berarti 3. Yang enggak diarsir ada berapa? 1. Yang 1 ya. Jadi yang diminta tadi yang diarsirnya, yang tidak diarsir ada berapa? 1 ya. Yang diarsirnya ada 3. Nah, jumlahnya berapa itu? 1 per 3. 1 per semuanya. 1 per 4. Nah, ya. Ini karena dibagi 2, makanya jadi dia 1 per 1 per, ini 1 per 2 ya. Yang ini 1 per 4. Karena dia 1 dibagi menjadi 4 ya. Nah, cara menghitungnya di sini, ini karena penyebutnya ini belum sama, kita mau menyamakan penyebutnya dulu ya. Di sini kita kalikan 2, penyebutnya dikali 2 sama pembilangnya dikali 2 ya. Ini 2 dikali 2 berapa? 4. Nah, di sini penyebut ya. Nah, yang di atas pembilangnya tadi 1 dikali 2 berapa? 2. Nah, biar dia sama, 4 juga pembilangnya di sini. Ini kita kalikan berapa? Dikalikan berapa? Kalikan 1. Kalikan 1. Makanya dia 4 dikali 1 sama dengan 4. Nah, penyebutnya sama ya. Ini juga dikali 1. 1 kali 1 berapa? 1. Nah, sama dengan di sini. 2 ditambah 1 sama dengan berapa? 3. Jadi 3 per 4. Nah, caranya mau menyamakan penyebutnya, kita kalikan dulu ya. Kalau dia penyebut dikali 2, ini yang di atas namanya pembilang ya. Penyebutnya di bawah, pembilangnya di atas. Kalau penyebut dibagi dikali 2, di atasnya pembilangnya sama dikalikan 2, akhirnya sama ya. Kalau dia berbeda ya. Tapi kalau dia tidak berbeda, cuman ini 1 per 3 ditambah 2 per 3. Kita nggak usah nyari penyebutnya dulu ya. Jadi kita samakan aja ini. Jadi penyebutnya udah ketahuan 3. Nah, 1 tambah 2 per 3. Nah, sama dengan berapa? 1 tambah 2 berapa? 3. Jadi 3 per 3 ya. Kalau yang penyebutnya sudah sama, berarti kita nggak usah nyari penyebutnya ini lagi. Kalau penyebutnya berbeda, itu kan ada penyebutnya yang sama, ada penyebutnya berbeda. Jadi kalau yang berbeda, kita kalikan dulu penyebutnya dengan pembilangnya ya. Samakan dulu. Kalau di sini ada 4 dikali 2, di sini belum tentu kali 2. Kalau ini dikali 2, nanti hasilnya berapa? 8. Jadi nggak sama. Makanya di sini kalau sudah ketahuan 2 dikali 2 sama dengan 4, di sini jangan kali 2 lagi ya.
hasilnya 4 di sini. Di sini dikalikan 1. Ya, kalau dia kali 2 nanti 8. Enggak sama lah ya. Nah, begitu. Kalau yang sudah sama penyebutnya kita enak aja. Kalau 3 udah penyebutnya udah sama, jadi kita tinggal menambahkan pembilang dengan pembilangnya ya. Penyebutnya sudah tinggal mengikuti ya. Paham ya? Paham. Nah, jadi kalau yang penyebutnya belum sama, kita samakan dulu ya. Ini dikali 2, ini dikali 1. Nantinya di sini 8 ya. Contoh yang lain ada 8. Nanti di sininya di 8 penyebutnya 8. Jangan dikasih di sini kali 2, di sini kali 1 ya. Jadi dia hasilnya supaya sama. Ini 4, ini 4, ini dikali 1, ini dikali 2 ya. Paham? Coba siapa yang mau maju? Siapa yang mau maju ke depan? Ayo. Coba. Paruh. Maju, Rob. Yang ini aja sekarang. Ayo, coba. 2/3 ditambah 3/3. Ayo. Maju. Mana? Penyebutnya sudah sama. Nah, tambah penyebutnya sama dengan ya, sip, pintar. Kasih tepuk tangan. Ya, siapa lagi yang mau maju? Ayo, Yunita Praneta, maju. Ya. Ya, 4/2 ditambah 3/2 sama dengan 7/2. Ya, sudah, akan tepuk tangan. Sudah paham semua kan? Nah, siapa yang kira-kira yang belum paham? Yang mana? Yang kira-kira belum paham yang mana? Yang penyebutnya yang berbeda sudah paham semua apa belum? Sudah? Jadi sudah bisa semua ya. Nah, terus nah, sekarang kita mau mengamati gambar. Mengamati gambar. Nah, coba perhatikan di depan anak-anak. Di sini ada gambar ya. Ini ada gambar. Yang ini ada berapa? Ada berapa? 5. Ada? 5. Dihitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 ada 5 ya. Yang tidak diarsir itu ada berapa? 2. Ada 2. Makanya di sini ditulis 2/5. Yang satu ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Semuanya ada 5 ya. Ya, yang di sini ada 5. Yang tidak diarsir ada berapa? 3. Ada 3. Makanya dia ditulis 3/5. Sama enggak penyebutnya? Sama. Jadi kalau penyebutnya sudah sama, 3 ditambah 2 berapa? 5. Penyebutnya sudah 5. Jadi hasilnya di sini adalah 5/5.
Ya. Ya. Karena penyebutnya sudah sama ya. Jadi 2/3/5 ditambah 2/5 sama dengan 5/5 ya. Sudah paham ini yang gambarnya? Gambarnya ini. Lihat dulu yang sebelah ini lagi. Sekarang yang di bawah. Ini ada berapa? 2. Ada 2. Yang tidak diarsir ada berapa? 1. Ada 1. Makanya dia di 1/2 ya. Karena ini 1 dibagi 2. Jadi 1/2. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya 6. Yang tidak diarsir ada berapa? 3. Ada 3 ya. 3 jadi 3/6. Nah di sini 3/6. Nah tidak sama ya. Tadi kan sudah dijelaskan yang tidak sama dengan yang sama penyebutnya. Nah di sini 1/2 ditambah 3/6. Nah gimana? Mau menyamakan ininya dulu, menyamakan penyebutnya. Jadi berapa di sini penyebutnya? 2 kali Berapa? 3. 2 kali 3. Penyebutnya berapa? Kita bikin penyebutnya, samakan dulu penyebutnya sama seperti ini tadi. Berapa kira-kira di sini penyebutnya? 2 kali 3. Hah? Jadi penyebutnya di sini 6 ya. Coba kita coba dulu 6 ya. Di sini 6. Nah, di sini kita tulis penyebutnya 6 ya. 6. Nah, di sini kalau penyebutnya 6 ini dikalikan berapa ini? 2 kali berapa penyebutnya 6? Jadi kali 3. Di sini di bawah penyebutnya dikali 3, yang pembilangnya juga dikalikan 3 ya. Jadi 3 ini 1 kali 3 berapa? 3. Jadi di sini 1/6. Nah, sedangkan di sini udah 6, di sininya berapa? Ini dikalikan berapa ini? 6 dikali berapa biar hasilnya 1? 6. Dikalikan 1 ya. Ditambah di sini udah 6 ya. Berarti ini dikali 1. Yang di atasnya dikali berapa? 1 juga ya. Karena di bawah dikali 1 penyebutnya, pembilang juga dikali 1. Ini berapa? Kalau dikali 1, 3 dikali 1 berapa? 3. Jadi di pembilangnya 3. Nah sekarang penyebutnya sudah sama. 1 ditambah 3 sama dengan berapa? 4 ya. 4/6 ya. Karena di sini kan penyebutnya sudah 6, jadi sudah disamakan. Berarti di sini dikali 3, di sini dikali 1 ya. Begitu caranya kalau 3. Nah, sekarang di sini sudah jelas semua. Sekarang kita akan melihat video tentang menghitung bilangan pecahan. Mau nggak, Nak? Mau. Mau ya? Yang semangat ya? Ya. Sekarang kita mau lihat videonya dulu. Belajar di Shopee Live diskon murah. Di Shopee Live. Video kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan dan bentuk-bentuk pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dengan A per B. A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0.
Dalam suatu taman terdapat 9 ekor anak kucing yang warna bulunya berbeda-beda. Berapa bagian setiap warna kucing dari keseluruhan jumlah kucing? Kucing hitam berjumlah 2 dari total 9 kucing, maka ditulis dengan 2/9. Kucing putih berjumlah 3 dari total 9 kucing, maka ditulis 3/9. Sedangkan kucing oranye berjumlah 4 dari total 9 kucing, maka ditulis dengan 4/9. Dalam contoh ini, pecahan diartikan sebagai bagian dari keseluruhan. Ibu membeli buah semangka. Buah semangka kemudian dipotong menjadi 8 bagian untuk dimakan oleh ayah, ibu, kakak, dan adik. Agar sama rata, tiap orang akan mendapatkan 2 potong semangka. Maka bagian semangka untuk setiap orang dapat ditulis dengan 2/8. Dalam contoh ini, pecahan diartikan sebagai bagian dari suatu unit. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Perhatikan 2 jenis kue berikut. Kue coklat dipotong menjadi 4 bagian. Kue keju dipotong menjadi 8 bagian. 1/4 bagian kue coklat ukurannya sama dengan 2/8 bagian kue keju. Artinya, pecahan 1/4 dan 2/8 nilainya sama, atau disebut juga pecahan senilai. Cara mencari pecahan senilai adalah dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Contoh, pecahan senilai dari 8/12. Cara pertama dengan perkalian, misal 8 dikali 2, 12 juga dikali 2, hasilnya 16/24. Cara kedua dengan pembagian, misal 8 dibagi 2, 12 dibagi 2, sama dengan 4/6. Jadi pecahan senilai dari 8/12 adalah 16/24 atau 4/6. Ada 4 bentuk pecahan, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Pecahan biasa terdiri dari pembilang dan penyebut, misalnya 3/4. Pecahan campuran adalah gabungan dari bilangan bulat dan bilangan pecahan, contohnya 1, 2/3. Pecahan desimal ditulis dengan tanda koma. Jika satu angka di belakang koma artinya pecahan per 10, misalnya 1,7 artinya 17/10. Jika dua angka di belakang koma artinya pecahan per 100, misalnya 0,19 artinya 19/100. Persen adalah bentuk lain dari pecahan per 100 yang ditulis dengan lambang berikut. Contoh, 25% artinya 25/100. Suatu bentuk pecahan dapat diubah menjadi bentuk pecahan yang lain. Pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Contoh, 5/3. Caranya adalah pembilang 5 dibagi dengan penyebut 3, didapatkan 1. Sisa pembagiannya adalah 2. Pecahan campurannya menjadi 1, 2/3. Pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan desimal dengan 2 cara. Contoh, 3/5. Cara pertama dijadikan pecahan per 10 dengan dikalikan 2. 3 dikali 2 dan 5 dikali 2 sama dengan 4/10 sama dengan 0,6. Atau cara kedua dengan membagi pembilang dengan penyebut. 3 dibagi 5, hasilnya akan sama, yaitu 0,6. Pecahan biasa dapat diubah menjadi persen dengan cara dikalikan 100%. Contoh, 1/2. 1/2 dikali 100% sama dengan 100% dibagi 2, hasilnya adalah 50%. Contoh, bandingkan pecahan 1/2 dengan 1/4. Untuk membandingkan pecahan biasa, kita harus menyamakan penyebutnya. Cara yang paling mudah adalah dengan mengalihkan kedua penyebut. 2 dikali 4 sama dengan 8. 1/2 agar penyebutnya menjadi 8, maka dikalikan dengan 4. 1/4 agar penyebutnya menjadi 8, maka dikalikan 2. Setelah penyebutnya sama, kita bandingkan langsung pembilangnya.
Pembilang 4 lebih besar dari 2, sehingga 1/2 lebih besar dari 1/4. Contoh, bandingkan pecahan 1/4 dengan 75%. Jika bentuk pecahannya berbeda, kita samakan dulu bentuknya. Kalian bisa pilih bentuk pecahan manapun yang menurut kalian lebih mudah menghitungnya. Biasanya lebih mudah mengubah jadi desimal atau persen dibanding jadi pecahan biasa atau campuran. Misalnya, kita ingin bandingkan dalam bentuk persen, maka pecahan 1/4 diubah ke dalam bentuk persen terlebih dahulu. 1/4 dikali 100%, hasilnya 25%. Karena bentuknya sudah sama-sama persen, sekarang kita bisa bandingkan kedua pecahan. 25% lebih kecil dari 75%, sehingga 1/4 lebih kecil dari 75%. Supaya lebih paham, yuk coba jawab pertanyaan berikut. Urutkan pecahan berikut dari yang paling kecil. Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau latihan lebih banyak lagi tentang pecahan, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita. Sudah? Sudah tahu semua kan? Itu cerita videonya tentang bilangan pecahan. Ya, sudah ada yang nyangkut? Sudah ya? Bisa? Anak-anak, semuanya sudah paham tadi mendengar videonya? Sudah. Apa mau lagi dengar video lagi? Mau. Ya? Mau ya? Semangat ya? Semangat ya? Ya. Sekarang kita mau lihat video yang kedua. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Spekta. Kali ini kita akan membahas 3 cara mencari KPK. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu KPK. Apa sih gunanya mencari KPK? Nah, kegunaan mencari KPK salah satunya nanti akan kita gunakan saat penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, materi ini akan mulai ada sejak kelas 4 SD. Di kelas 4, kelas 5, kelas 6 dan seterusnya akan ada penjumlahan pecahan dan itu memerlukan KPK. Jadi KPK ini cara mencarinya sebaiknya sudah diketahui sejak kelas 4 SD. Dan untuk yang SMP dan SMA harus tahu cara mencari KPK ini. Karena mencari KPK ini sangat penting dan akan terus digunakan dalam materi matematika. Oke. Nah, sekarang kita mulai cara pertama. Cara pertama mencari KPK yaitu dengan kelipatan. Oke. Cara pertama ini sangat mudah, bahkan yang tidak bisa pembagian bisa mencari KPK dengan cara ini. Contohnya, misalkan kita ingin mencari KPK 6 dan 8. Nah, caranya kita tuliskan 6, 8. Kita cari kelipatannya. Kelipatan 6 mulai dari 6, kemudian 12, kemudian kita tambah 6 lagi 18, kita tambah 6 lagi 24, kita tambah 6 lagi 30 dan seterusnya. Kemudian kelipatan 8 mulai dari 8, kita tambah 8 16, kita tambah 8 24, kita tambah 8 32 dan seterusnya. Kita lihat sudah adakah angka yang sama? Sudah ada ya? Nah, ini 24. Ini 24. Berarti
KPK 6 dan 8 ini 2/4. Sangat mudah bukan? Nah, cara mencari KPK ini biasanya digunakan untuk anak kelas 4 SD. Jadi yang kelas 5, kelas 6 harus tahu cara lainnya. Karena cara ini memang mudah tapi dia punya kelemahan. Nanti untuk angka tertentu kita akan kesulitan mencari KPK-nya. Oke. Nah, sekarang kedua untuk mencari KPK. Cara kedua yaitu dengan faktorisasi prima. Cara faktorisasi prima atau sebagian menyebutnya dengan cara pohon faktor. Itu sebutan saja, yang penting kita tahu bagaimana prinsipnya. Oke, misalkan kita ingin mencari KPK tadi angka 6 dan 8, kemudian 9 dan 12. Kita pakai contoh yang sama. Nah, untuk mencari KPK 6 dan 8, kita bikin pohon faktor 6 dan juga pohon faktor 8. Pohon faktor 6 kita bagi dengan bilangan prima terkecil, atau kita tuliskan bilangan prima ya. Kita tuliskan bilangan prima mulai dari yang terkecil, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Kita mulai membagi dengan bilangan prima terkecil. 6 kita bagi dengan 2, kita peroleh 3. Nah, ini sudah ketemu bilangan prima hasil baginya. Kalau hasil baginya sudah ketemu bilangan prima, maka pembagian kita stop, atau membuat pohon faktornya kita stop. Nah, kita lingkari ini. Oke, sama dengan 6 itu sama dengan 2 kali 3. Kemudian kita bikin pohon faktor 8. 8 kita bagi bilangan prima terkecil, yaitu bagi 2, kita peroleh 4. 4 masih bisa bagi 2 ya. 4 bagi 2 kita peroleh 2. Jadi kita lingkari ya ini. Ini sudah ketemu bilangan prima ya. Kalau sudah ketemu bilangan prima, kita lingkari. Nah, kemudian 8 itu sama dengan ini 2, ada 3 buah, berarti 2 pangkat 3. Nah, bisa ya. Nah, bagaimana cara mencari KPK-nya? Berarti KPK 6 dan 8 itu kita tuliskan di sini. 6 sama dengan 2 kali 3, 8 sama dengan 2 pangkat 3. Nah, berapa KPK-nya? Nah, KPK sama dengan, kita lihat yang bilangan dasarnya sama. Ini ada 2, di sini ada 2. Di atas ini 2 pangkat 1, yang ini 2 pangkat 3. Kita ambil yang pangkatnya paling besar. Berarti kita ambil 2 pangkat 3. Kemudian yang lainnya kita kalikan, ada 3 di atas, di bawah tidak ada 3. Kalau tidak ada, kita ambil saja langsung ini 3 kita pindahkan. Berarti KPK-nya yaitu 2 pangkat 3, ini 2 kali 2 kali 2 dikali 3. Berarti kita peroleh KPK 6 dan 8 yaitu 2 kali 2 4 kali 2 8 dikali 3 24. Kita peroleh KPK-nya 24. Sama ya, di sini juga 24. Gampang ya? Oke, sekarang kita ambil contoh kedua yaitu 9 dan 12. Untuk 9 dan 12 sama, kita bikin pohon faktornya. Untuk pohon faktor 9 kita bagi bilangan prima terkecil, kita bagi 2, tidak bisa ya. Kemudian kita naik ke bilangan prima berikutnya yaitu dibagi 3. 9 dibagi 3 kita peroleh 3. Nah, sudah ketemu bilangan prima hasil baginya, sudah kita stop. Berarti 9 itu sama dengan 3 kuadrat. Kemudian kita bikin pohon faktor 12. 12 kita bagi bilangan prima terkecil, kita bagi 2, kita peroleh 6. 6 kita bagi lagi dengan 2, masih bisa ya, kita peroleh 3. Nah, 3 ini sudah ketemu bilangan prima. Kalau sudah ketemu bilangan prima, kita stop. Kita lingkari. 12 itu sama dengan 2 pangkat 2, karena 2 ada 2 buah ya, jadi pangkat 2 dikali 3. Berapakah KPK-nya? Kita tuliskan ulang. 9 itu sama dengan 3 kuadrat. Kemudian 12
sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan. Kita lihat yang sama dulu. Bilangan pokoknya sama ya. Ini ada 3 kuadrat. Ini 3 saja. Kita ambil yang pangkat tertinggi. Kita ambil 3 kuadrat dikali. Kemudian di bawahnya ada 12. Yang di bawahnya ada 2, di atas tidak ada. Kita ambil saja. Kalau dia cuma sendiri ya, kita ambil 2 kuadrat sama dengan. Nah, 3 kuadrat itu 3 kali 3. Langsung saja. 3 kali 3, 9. Dikali. Ini 2 kuadrat, itu 2 kali 2, 4. Sama dengan 9 kali 4, 36. Sama ya. Cara yang pertama juga menghasilkan 36. Ya. Jadi sudah menyaksikan videonya yang kedua, sudah? Sudah bisa? Caranya sudah bisa, kelipatan dan mencari faktor? Sudah ya. Jadi kalau kelipatan itu, kalau dia kelipatan 6 berarti 6 kali 6 ya. Kalau kelipatan 6 berarti 6 sama dengan kalian ya. Mencarinya sama dengan kalian. Cuman ini apa namanya? Beda bahasa ya. Kelipatan. Kalau kelipatan itu kalau dia 6 kali 6 sama dengan 36. Kelipatan 36 ya. Jadi kelipatan itu sama dengan faktor ya, sama dengan faktor. Mencari faktor tadi sama dengan hasilnya tadi 24. Kelipatan dari berapa tadi? 6 sama adalah 8 ya. 6 sama dengan 8 tadi, kelipatannya ada berapa tadi? 24 ya. Yang 9 sama ini tadi berapa? Kelipatannya tadi yang 9 sama berapa yang kedua tadi? 12. Sudah bisa kan? Sudah bisa semua? Nah, sudah jelas semua? Nah, sekarang ibu akan membagi kalian dengan per kelompok. Satu kelompoknya ada 5 ya. Di sini ada 5. Terus per kelompoknya 5. Berapa kelompok sini? 1, 2, 3. Ada 4 kelompok ya. Jadi 5. Per kelompoknya 5 berarti 20 ya. Ya. Sekarang nah anak-anak, sekarang ibu akan membagi kelompok ya menjadi 4 kelompok ya. Per kelompoknya ada 5 ya. Sekarang kita mau mengerjakan tugas kelompok ya. Sekarang kita mau mengerjakan tugas kelompok. Nanti ibu bagi ininya. Per kelompok ini nak ya. Nanti ada tugas mandirinya, perorangannya ada. Ini tugas kelompoknya. Ini tugas kelompoknya ya. Nah, semangatnya ya. Ini mau ibu bagikan tugas kelompoknya. Dikerjakan secara berkelompok ya. Ini ada 5 kelompok, 4 kelompok. Ini kelompok 1. Sini ibu bikin kelompok 1 ya. Kelompok 1. Di sini kelompok 2. Di sini kelompok 3. Terakhir kelompok 4. Nah, ini kelompoknya. Nanti di situ nama kelompoknya ditulis ya. Ditulis namanya di situ. Di atas. Namanya ditulis. Namanya masing-masing ditulis di situ. Nanti yang kedua kelompoknya yang nulis namanya. Ayo Mona atau ini Yunita. Yunita tulis namanya, nama kamu, terus nama ininya yang bilang ini yang ini terus yang ditulis. Tulis satu aja yang tulis. Tulis namanya. Ya. Ya,
pembelajaran. Di situ ada nama. Nama peserta didik. Berarti namanya masing-masing, ya. Namanya ditulis di situ, namanya siapa? Itu ada soalnya di bawah, pertanyaannya di bawah, ya. Nanti dikerjakan. Sudah dapat semua? Sudah? Nah, sekarang kerjakan. Ditulis namanya dulu, baru kerjakan masing-masing. Ya, sekarang yang semangat belajarnya. Nah, sekarang tadi kan kita kerja kelompok, ya. Ini sudah selesai, kelompoknya sudah selesai. Sekarang ibu mau meminta untuk maju ke depan menuliskan hasilnya, ya. Coba mulai dari kelompok 1 dulu, maju. Kelompok 1. Yang kelompok 1 dulu maju. Tulis. Ya. Sekarang kelompok 2 maju. Ya. Sudah? Kelompok 2 sudah. Sekarang giliran kelompok 3. Kelompok 3. Sudah? Sekarang giliran kelompok 4. Maju kelompok 4. Maju 51.
dengan hasil perpecahan tadi ya. Nah, jadi 1/4 ditambah 1/2 sama dengan ya 1/4. Ini penyebutnya sudah sama ya, sudah dicari sama. Jadi 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Nah, inilah kesimpulannya, hitung pecahan ya. Kesimpulannya ya ini 1/4 ditambah 1/2 sama dengan 1/4 ditambah 2/4, hasilnya 3/4. Itulah kesimpulan pecahan tadi ya. Sudah paham? Sudah. Siapa yang kira-kira belum jelas mau menanya? Mau bertanya siapa? Ayo. Mau bertanya, ini kok ada 4 dari mana? Sedangkan di sini 4 dengan 2. Ayo. Siapa yang mau nanya? Anak-anak sudah jelas semua? Ada yang mau bertanya? Nah, sekarang ibu mau kasih PR ya, pekerjaan rumah. Jadi dikerjakan di rumah. Sekarang kita menulis PR dulu lah ya. PR di rumah. Nah, tulis dulu PR-nya 1 sampai 5. Sudah beres semua PR-nya? Sekarang kalau sudah beres, kumpulkan. Tugas yang tadi kumpul. Tugas yang tadi, yang mandiri tadi kumpul. Sini. Ya, ayo. Kumpulkan semua tugasnya. Ini lagi ini. Sudah semua, sudah kumpul semua tugas yang ini yang tadi, pekerjaan tadi sudah. Nah, sekarang masukkan bukunya di dalam tas. Takut ada yang ketinggalan, pulpennya, bukunya, masukkan dulu semua. Kita mau bernyanyi bersama-sama. Kita mau nyanyi daerah kita enak ya, karena kita ini di
di daerah Lampung. Jadi kita mau nyanyi daerah Lampung ya. Sudah siap semua? Satu, dua, mau nyanyi apa? Nyanyi dulu nyanyinya. Sang bumi, dua jurai ya. Nyanyi mulai. 1, 2, 3. Ya uyung danau danau, taliung miwai kanan, sampai pantai laut jauh, seseng berpadu, singasai ilom lamban, Lampung Sari Kaya Raya, Lampung Sari sang bumi, uadurai. Lampung Sari sang bumi, uadurai. Ya, pintar. Semangat ya, semangat. Sekarang selesai ya, selesai kita bernyanyi sudah, ini sudah. Sekarang kita ibu mau mengakhiri dulu dengan tadi kita membuka dengan berdoa. Sekarang kita berdoa untuk penutupnya. Berdoa. Siap, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semuanya. Kita sudah melaksanakan tugas kita ya. Sekarang kita boleh pulang. Kita